Kemudian yang berikutnya adalah waktu dzabhil udhiyah. Waktu penyembelihan udhiyah seperti yang tadi disebutkan dalam definisi, ada ayyaman nahar, yaitu hari-hari nahar, hari-hari yang dibolehkan kita menyembelihnya. Kapan yang dimaksudkan hari tersebut? Yabda'u waqta dzabhi min ba'di salatil 'id yauman nahar. Mulai dibolehkannya seseorang menyembelih hewan kurban itu berawal dari waktu setelah selesainya sholat Id. Yang dimaksudkan adalah sholat Idul Adha. Yauman nahar, pada hari-hari penyembelihan, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayami tasyrik, dari hari-hari terakhir pada hari-hari tasyrik. Al-yaumul hadi asyarah, yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah. Wa tsani asyara, pada tanggal 12 Dzulhijjah. Wa tsalis asyara, pada tanggal 13 Dzulhijjah min syahri Dzulhijjah. Seluruhnya pada bulan-bulan Dzulhijjah. Maka waktu yang dibolehkan menyembelih hewan kurban mulai dari setelah sholat Id, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian boleh pula pada tanggal 11 Dzulhijjah, pada tanggal 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Atau dikatakan ini sebagai hari-hari tasyrik. Al-mujzi'u minal udhiyah, yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai udhiyah atau hewan kurban. Yang pertama adalah al-wahidah minal ghanam, tajzi'u an syakhsin wahidin. Yang pertama adalah satu ekor domba dengan segala jenisnya. Maka satu ekor domba boleh disembelih sebagai hewan sesembelihan untuk satu orang saja. Tapi boleh bagi orang yang berkurban tersebut meniatkan pahalanya untuk siapapun yang diinginkannya. Boleh untuk orang tuanya yang sudah wafat atau keluarganya yang lain, maka dibolehkan kalau dari sisi menginginkan pahala tersebut disampaikan kepada yang lainnya. Tetapi satu domba hanya untuk satu orang saja dari sisi pembelanjaannya. Dalilnya adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaih, ketika beliau menyembelih hewan kurban, beliau menyebutkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan juga keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya satu hewan kurban disembelih oleh satu orang, tetapi dari sisi pahala boleh diniatkan pahala tersebut untuk siapapun yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua adalah al-wahidah minal ibil wal baqar. Satu ekor ibil, yaitu unta, wal baqar, dan juga sapi dan segala jenisnya. Sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Yang satu keluarga dengan sapi tersebut atau kerbau ini. Tazi'u an sab'ah, maka dibolehkan untuk satu ekor unta ataupun satu ekor sapi ini, maka dibolehkan untuk dikurbankan oleh 7 orang. 7 orang bergabung membeli satu ekor sapi atau satu ekor unta, maka ini dibolehkan. Dan dibolehkan pula bagi seseorang bergabung 7 orang untuk berkurban dengan satu ekor badanah atau baqarah. Badanah yang dimaksudkan adalah hiyan naqah zakaron kanat au untha. Yang dimaksudkan adalah di sini badanah yang dimaksudkan adalah unta, baik unta betina ataupun unta jantan, termasuk juga sapi ataupun kerbau. Maka dibolehkan sapi jantan ataupun sapi betina, atau kerbau jantan ataupun kerbau betina, maka dibolehkan. Tetapi tetap kalau kita berbicara
yang afdal adalah jantan, binatang jantan sebagaimana yang disifati oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Beliau menyebutkan, "Fa'amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, "an nashtarika fil ibil wal baqar," untuk bergabung membeli hewan kurban ketika akan membeli unta ataupun sapi. Kullu sab'atin minna fi badana, dan setiap 7 orang di antara kami maka boleh pula bergabung untuk membeli 1 ekor badana. Sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan, badana yang dimaksudkan adalah hiyan naqah zakaron kanat au untha, yaitu yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu unta, baik unta jantan ataupun unta betina.